Sekarang aku bakal ngomongin satu anime yang gila. Gilanya di sini bukan karena ceritanya deep atau twisted, tapi karena karakternya dongo. Sumpah ya, red flagnya karakter ini parah banget men. Bahkan lebih merah dari bendera Turki. Nah, sekarang aku mau marah-marah sama anime yang judulnya menurutku provokatif. Judul animenya itu Can a Boy Girl Friendship Survive? It Can. Kalau misalnya mau diartikan ke bahasa Indonesia, artinya itu bisa nggak hubungan persahabatan antara cowok dan cewek itu bertahan? Jawabannya nggak bisa. Judulnya aja udah spoiler, gimana ceritanya mau bikin orang tertarik buat nonton animenya? Ya, jujur aku sih tertarik. Tapi dengerin dulu, aku tertarik sama anime ini karena aku ngelihat premisnya itu deket banget sama dunia nyata, terutama dengan kehidupanku. Tapi sebelum kesana, aku mau menceritakan sedikit premis tentang animenya. Jadi, anime ini kurang lebih bercerita tentang seorang cowok yang suka banget bikin perhiasan pakai bunga. Tapi, karena orang gak setuju dengan hobinya dan dianggap membuang-buang waktu dan gak berguna, akhirnya si cowok bernama Yu harus menyerah sama hobinya. Dan di saat putus asa itulah muncullah seorang cewek bernama Himari, yang dimana Himari bisa melihat potensi bisnis dari karya tangannya Yu. Terus mereka berdua bekerja sama sebagai partner bisnis. Di sini Himari jadi model karena dia cakep banget. Terus habis itu dia yang ngejualin barangnya juga. Terus si Yu ini bekerja sebagai tukang supply. Terus habis itu mereka berdua berjanji kalau mereka bakal jadi sahabat dan gak akan saling jatuh cinta. Nah, gua banget tuh anime karena berusaha cuma jadi partner bisnis dan gak berusaha untuk jadi jatuh cinta. Possible gak hubungan yang kayak gitu? Jelas possible banget. Tapi kalau misalnya ceweknya kayak Himari, ya siapa yang tahan? Sebagai orang yang dicap sebagai hopeless romantic, menurutku anime ini kena banget ke aku. Hopeless romantic itu orang yang punya pandangan ideal soal cinta-cintaan, dan bahkan dia suka banget sama hal yang berbau romantis. Dan iya, emang aku lebih suka anime romance gitu daripada anime action atau anime filosofikal. Aku gak terlalu suka yang kayak gitu. Dan kayaknya aku harus ke terapi setelah ini, karena kayaknya ada yang salah dalam kepalaku. Dan sekarang kita langsung masuk ke topiknya aja. Topiknya adalah seberapa red flag Himari. Sumpah ya, ketika aku ngeliat Himari di layar, jujur aku ngerasa kayak karakter ini cakep banget men. Aku ngerasa kayak Wen ya punya cewek kayak Himari. Aduh lucu banget sumpah. Tapi gini, jangan pernah tertipu sama buaya yang bernama Himari itu. Kalau misalnya buaya itu berbentuk orang, ya kayaknya buaya itu adalah Himari. Maksudku gini loh, coba lihat kelakuannya Himari. Dia itu pengen banget mempertahankan persahabatan tanpa cinta. Tapi masalahnya adalah kelakuannya itu nggak menggambarkan itu semua. Maksudku gini loh, bisa-bisanya dia main asal peluk kayak gitu, terus habis itu minta dipangku. Sumpah ya, dia gandeng tangan Yu, peluk-peluk, minta gendong, minta pangku, dan kontak fisik lainnya. Terus dia berharap cowok itu nggak baper. Gila. Aku orang yang tangguh dan punya pendirian tetap. Tapi kalau misalnya aku digituin mulu, ya lama-lama goyah juga bro. Tapi bang, gue kayak begitu biasa aja, bisa aja tuh gue tetap temenan. Kalau misalnya kayak gitu, ya nggak apa-apa, itu bagus. Aku nggak masalah sama sekali. Tapi kalau misalnya kau punya pasangan, terus habis itu sahabatmu kelakuannya kayak begitu, aku cukup ragu gitu. Hubunganmu antara pasanganmu itu bisa bertahan lama. Ya maksudku, aku yakin kalian bakal cepat putus. Maksudku gini loh, dengan hubungan kayak gitu, tapi kau berharap salah satu di antara pihak nggak ada yang baper, ya itu menurutku dongo. Sama kalau kupikir-pikir ya, hubungan kayak gitu tuh kayak manipulatif juga sebenarnya. Entah kenapa aku yakin tujuannya Himari berhubungan kayak gitu supaya dia bisa monopoli si cowok sendirian gitu. Aku nggak tahu apakah kata manipulatif ini cocok untuk Himari, tapi menurutku ya ini agak kayak mengkontrol. Apa ya? Aku nggak tahu kata-kata yang tepat. Tapi aku ada satu contoh real yang manipulatif dari kelakuannya Himari. Di salah satu episode, Himari memperkenalkan Yu dengan cewek yang bernama Rion Enomoto. Ceweknya cantik juga. Di sana Himari itu pengen kalau Enomoto ikut terlibat buat jadi model kerajinan tangannya Yu. Apalagi katanya di sini Himari itu berharap kalau Yu itu bisa pacaran atau dekat sama Enomoto. Tapi masalahnya begini, begitu si cowok sama Enomoto itu udah deket banget, Himari malah cemburu terus manas-manasin dengan memperlihatkan kedekatannya dengan Yu atau si cowok itu. Cowok di anime ini itu sama dongonya juga. Padahal dia udah dapat lampu hijau dari Enomoto. Mereka udah punya mutual feeling, tapi malah disia-siakan gitu loh. Kenapa bisa kayak begitu? Karena ya ini semua bagian dari manipulasinya Himari. Dan emang Himari ini adalah cewek yang red flag banget, sumpah demi apapun. Ada satu episode yang bener-bener bikin aku kayak tercengang, bikin kayak what the hell gitu. Episodenya itu ada di waktu Himari numpahin air ke si cowok. Sumpah ya, aku kesel banget men. Karena pada saat itu Himari itu cemburu banget ke Enomoto. Tapi dia nggak ngaku. Jadi Enomoto kan juga jadi modelnya Yu.
Terus dia dibikinkan aksesoris khusus gitu. Habis itu si Himari cemburu, terus gak mau ngomong sama si cowok lagi anjir. Sumpah ya, maksudku kayak aku emosi jiwa. Ini si Himari berusaha ngedekatkan dua orang ini, tapi di saat yang bersamaan si Himari juga cemburu, kan agak aneh gitu. Tapi di satu sisi si Himari gak mau pacaran sama si cowok, gak mau ngaku kalau suka gitu. Kayak manipulasinya bukan itu doang. Tapi di sini Himari juga pernah nakut-nakutin Yu dengan cara dia bilang kalau dia mau ditarik untuk pindah kota. Padahal ini tuh bohong banget, ini tuh bohong. Terus dengan hayalannya si Himari bilang, nanti paling Yu bakal merengek-rengek demi aku dan mempertahankan aku. Dan ternyata enggak, ternyata si Yu kayak ke arah gak peduli gitu, kayak ya udah bagus lah kalau kau keluar kota gitu. Akhirnya kau mendapatkan karir bagus. Terus habis itu karena Himari masih ngambek, ujung-ujungnya si cowok ini diyakinkan sama teman-temannya buat baikan sama Himari. Dan ujung-ujungnya si cowok ini datengin Himari gitu, disusul Himari biar gak jadi pergi. Padahal dari awal si Himari emang gak mau pergi aja gitu. Dan setelah aku ngelihat adegan itu ya, di sekitar episode 11 atau 12, aku tuh kayak mau meledak men. Kayak mana ada persahabatan bentuknya kayak gini. Ini tuh bukan persahabatan gitu. Kalau misalnya suka tuh tinggal bilang. Gak usah denial. Sahabat-sahabat apaan gak? Sumpah ya, kalau kau nonton animenya, adegan Himari menjadi denial itu ada banyak banget. Salah satu yang bikin aku emosi, itu ada di adegan ada di atas meja. Posisinya waktu itu si Himari lagi di atas meja nih. Terus habis itu dia ngasih kode kalau minta dicium. Udah gerak nih si cowok. Tapi si monyet malah diam-diam ngefotoin mukanya si cowok yang lagi mencoba untuk mencium Himari. Jadi aku kayak, terus habis itu kayak mana ada. Maksudku kayak, adakah sahabat ciuman? Aku nggak tahu sahabat mana tuh yang ciuman, kepo gua. Habis itu yang bikin aku jengkel setelah si Himari ngefotoin dan ngeliatin ini nih mukamu aneh nih waktu mau ngecium aku gitu. Habis itu si Himari bilang, padahal aku udah kasih lampu hijau, padahal aku udah kasih kode. Maksudku kayak, kok itu beneran mau dicium atau enggak gitu, kayak astaga naga. Lagian kalau dipikir-pikir sekali lagi ya, mana ada sahabat yang kayak begitu. Sahabat ya udah sahabatan aja, gak ada kontak fisik berlebih kayak gitu. Ini bukan hari Sabtu. Ini bukan hari Sabtu, hari kau cium member kau kak mulut. Enggak kayak gitu. Ini bukan hari Sabtu bro. Jadi maksudku harusnya kau paham lah ya kenapa aku emosi dengan anime ini. Dan aku ngerasa anime ini adalah gambaran kiamat kecil gitu. Kayak astaga naga. Dan ya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah ya aku suka animenya dan aku suka Himari. Maksudku ya cewek cakep kayak Himari, siapa sih yang gak suka kayak Himari? Cakep. Kayak warna rambut biru pinknya, biru dengan ada warna-warna pinknya gitu, rambut pendek. Maksudku lucu. Sumpah Himari itu kayak berbunga-bunga gitu loh. You know what I'm saying? Ya meskipun red flagnya dia itu lebih merah dari bendera Tunisia, tapi ya selama dia cakep harusnya nggak apa-apa sih. Ya dia cakep. Dan menurutku anime ini tuh punya bumbu unik gitu. Itu kenapa aku suka. Bukan berarti aku suka sama cewek red flag, tapi ya maksudku anime romance vanilla itu udah banyak gitu. Jadi bosen gitu kan. Itu kenapa aku ngeliat ada potensi dari anime ini dan aku suka. Dan jarang banget gitu aku ngeliat ada anime dengan gimmick sahabat-sahabatan dan ujung-ujungnya kayak bikin aku duduk di ujung kursi dan emosi jiwa waktu nontonnya. Dan intinya ya anime ini menurutku bagus, tapi bikin emosi kalau ditonton. Dan ya mungkin itu aja dulu untuk Wibu Lokal kali ini. Dan ya aku ya kasih pendapatmu gimana. Kau suka nggak sama anime ini? Atau mungkin kau emosi juga sama anime ini? Dan terima kasih udah nonton. Aku Akil, admin Yami. Stay clean and sound. Sumpah ya, kau kalau ngeliat Himari, demi apapun, Himari tuh cakep banget ya. Kayak cakep banget. Kayak mau kau peluk, sumpah demi apapun. Tapi mengingat dia adalah bentuk dari merahnya bendera Turki, kok jadi kayak ragu sendiri gitu.